Mahkamah Agung pengadilan negara tertinggi dari semua lingkungan peradilan yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan lainnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, lembaga tinggi negara sebagaimana dimaksudkan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 3, MPR, 1978. Adapun susunan dalam struktural Mahkamah Agung terdiri atas pimpinan, hakim anggota, panitera, dan sekretaris. Pimpinan dan hakim anggota adalah Hakim Agung. Jumlah Hakim Agung paling banyak 60 orang. Sejarah. Pembentukan Mahkamah Agung terjadi 2 hari setelah Presiden Republik Indonesia pertama, Soekarno, memproklamirkan kemerdekaan atau pada tanggal 19 Agustus tahun 1945. Soekarno melantik atau mengangkat Kusumah Atmaja sebagai Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pelantikan itu ditetapkan juga sebagai hari jadi Mahkamah Agung. Tugas pokok dan fungsi Mahkamah Agung Republik Indonesia. 1. Fungsi peradilan. Mahkamah Agung merupakan pengadilan kasasi yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali, menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah negara Republik Indonesia diterapkan secara adil, tepat dan benar. 2. Fungsi pengawasan. Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan. Tujuan agar peradilan yang dilakukan pengadilan diselenggarakan secara seksama dan berpedoman asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya yang ringan. 3. Fungsi mengatur. Mahkamah Agung mengatur lebih lanjut berbagai hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan. 4. Fungsi nasihat. Mahkamah Agung memberikan nasihat atau pertimbangan dalam bidang hukum kepada lembaga tinggi negara lain. Wewenang. Tugas dan wewenang Mahkamah Agung menurut undang-undang, sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24C ayat 1 dan 2 adalah 1. Mengadili pada tingkat kasasi. Mahkamah Agung bertugas untuk memutus permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan tingkat banding maupun tingkat akhir dari semua lingkungan peradilan. 2. Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Mahkamah Agung juga berwenang menguji peraturan secara material terhadap perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. 3. Menjadi pengawas tertinggi penyelenggaraan peradilan. Tugas Mahkamah Agung lainnya adalah berwenang menjadi pengawas tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan. Hal ini berkaitan dengan fungsi Mahkamah Agung sebagai lembaga penyelenggara kekuasaan kehakiman. 4. Mengawasi hakim di semua lingkungan peradilan. Mahkamah Agung harus mengawasi dengan cermat semua perbuatan para hakim di semua lingkungan peradilan dalam sistem kehakiman di Indonesia. 5. Memberi pertimbangan hukum pada Presiden. Tugas Mahkamah Agung yakni memiliki wewenang untuk memberikan pertimbangan hukum kepada Presiden dalam hal permohonan grasi, rehabilitasi atau keputusan lainnya. 6. Mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24C, dijelaskan juga bahwa Mahkamah Agung memiliki tugas dan wewenang lainnya yang diberikan dalam undang-undang. Untuk kepentingan negara dan keadilan, Mahkamah Agung memberi peringatan, teguran dan petunjuk yang dipandang perlu baik dengan surat tersendiri, maupun dengan surat edaran. Kasus yang ditangani oleh Mahkamah Agung. 1. Kasus Pilot Rumah Sakit Sandi Karsa. 2. Hakim Mahkamah Agung ikut menangani perkara Jessica tentang kopi sianida. 3. Mahkamah Agung memperberat vonis terpidana kasus suap Wisma Atlet Palembang, Muhammad Nazarudin menjadi 7 tahun penjara. 4. Menerjunkan tim khusus untuk menyelidiki kebenaran video rekaman pembicaraan Hakim Wahyu Iman Santosa terkait kasus Verdi Sambo.